Selamat sore, apa kabarnya teman-teman di rumah? Terima kasih sudah bergabung bersama dalam pagelaran Launching Artine Kain Season 3 dengan tajuk Tetarian. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman dan tamu undangan yang sudah bergabung bersama kami baik Zoom maupun melalui live IG. Untuk kepada teman-teman media dan juga teman-teman influencer dan juga kawan Artine semuanya yang sudah bergabung di live Instagram kita, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Gung Nino sebagai host dari acara ini. Dan di samping saya ada ibu yang cantik sekali, Ibu Eli Vaniwati sebagai founder dari Artine Kain. Selamat sore. Oke, dan juga dari teman kita ada seorang penari dan juga pelaku seni Yogyakarta dengan Mbak Kinanti Sekar. Halo, apa kabar Mbak? Oh, baik. Baik semuanya, Selamat semoga di sini sore. baik semua kabarnya ya. Teman-teman di rumah juga semua kabarnya baik semuanya gitu. Sebelum acara kita mulai, kita akan mendengarkan sambutan dari founder dari Artine Kain. Monggo Ibu Eli Vaniwati, tempat dipersilahkan. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kawan Artine yang sudah mau join dengan live launching kita kali ini, dan juga yang terutama mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa season 3 kali ini sudah bisa di launching. Rasanya tak terperi betapa bahagianya saya beserta tim Artine bahwa sekarang kami telah resmi menyelesaikan sekaligus secara resmi membuka pagelaran rilis edisi Tetarian Yogyakarta sebagai aktivitas rilis terbaru dari Artine. Tari-tarian, sebagaimana kita ketahui bersama, telah menjadi bagian erat dari kebudayaan Yogyakarta sejak masa awal keberadaannya. Kami percaya bahwa tarian menyimpan berbagai makna dan kebijaksanaan penting dalam perjalanan budaya Yogyakarta, dan di dalamnya tersimpan ekspresi kesenianan indah. Bagi kami, bagaimana seluruh nilai tersebut bisa dimanifestasikan lewat pergerakan badan yang anggun dan agung dan merupakan suatu bentuk seni yang harus selalu dijaga kelestariannya demi generasi penerus bangsa Indonesia dan Yogyakarta pada khususnya. Rilisan ini diciptakan dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman teman-teman atas kesenian tari tradisional Yogyakarta yang sama-sama kita hargai dan cintai. Dengan pemahaman tersebut, kami percaya bahwa kita semua akan lebih dekat menuju upaya untuk memaknai segala nilai dari tarian klasik Yogyakarta, sehingga kita akan bersama-sama menjaga kelestarian dan keindahannya dan lebih mencintai budaya Indonesia. Nah, itu tadi adalah sambutan dari Ibu Eli Vaniwati. Boleh dikasih tepuk tangannya teman-teman yang di rumah dan yang di sini. Di sini juga ada timnya loh teman-teman, jangan salah, kita tidak hanya bertiga ya, bukan seperti itu. Oke, sebelum kita melangkah lanjut ke sesi sebelumnya ya, atau selanjutnya maksud saya gitu, mungkin teman-teman di rumah ini penasaran. Sebenarnya di season ketiga ini ada apa sih? Karena kan artinya selalu mengangkat budaya Jogja dan Jawa ya gitu. Jadi di season ketiga ini kita mengangkat seperti temanya Tetarian. Jadi ada 4 pattern yang kita angkat dari Artine Kain. Yang pertama adalah tari golek mena, lalu ada tari kuda gadingan, lalu tari serimpi dan juga tari bedoyo. Seperti yang sudah kita pakai ya. Kalau aku pakai tari serimpi, kalau Ibu pakai apa? Ini bedoyo. Oh, kalau Mbak Sekar? Saya golek mena. Oh, golek mena gitu. Kalau saya golek duit boleh? Boleh banget. Boleh banget. Langsung saja berarti kita ke sesi selanjutnya, itu ada question and answer. Untuk teman-teman di rumah supaya lebih mengenal nih gitu, lebih mendalami sebenarnya Artine Kain ini seperti apa sih, brand yang seperti apa gitu. Kita akan tanya-tanya dulu dengan Ibu Eli Vaniwati untuk sesi kali ini. Mungkin kita boleh bertanya gitu kan, sejauh ini seperti yang kita ketahui ya, dari season pertama kan Artine itu selalu mengangkat budaya yang ada di Jogja dan khususnya Jawa ini gitu. Season pertama ada Sembu Imajiner, lalu season kedua itu adalah Aksara, terus season ketiga ini Tetarian. Nah, untuk kedepannya nih, apakah memang Artine merencanakan akan mengangkat budaya yang khusus ada di Jawa dan Jogja ini atau akan melebar gitu? Oke. Saya jawab ya. Oh, boleh sekali. Oke. Jadi sejak awal itu Artine itu diciptakan memang untuk mencipta karsa, merangkai makna, dan memaknai rasa itu sendiri secara bersama-sama. Ya, jadi kenapa kita berangkatnya dari Jogja? Karena ya memang kita dari Jogja. Jadi khususnya Jawa
dan Jogja itu yang mau kita angkat. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita mengangkat nilai-nilai dan filosofi dari budaya di luar Jawa yang pada prinsipnya adalah ini untuk mengangkat kebudayaan Indonesia dan mengenalkan kebudayaan Indonesia. Oh, jadi ada kesempatan ya untuk season selanjutnya mungkin akan mengangkat dari budaya Bali, gitu bisa? Bisa. Bisa sekali. Bisa banget. Jadi ini juga salah satu bentuk revitalisasi mungkin ya untuk melestarikan budaya di Indonesia dan juga menghargai seperti itu. Luar biasa sekali teman-teman. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Agak kedengeran nggak apa-apa ya, gitu namanya juga pandemi, yang penting kita semuanya sehat secara virtual dulu. Terus mungkin orang-orang ini seperti penasaran gitu kan, artinya ini ada, kalau kita lihat dari produknya ada berbagai macam nih, ada yang kemeja, ada yang dress, ada yang outer, kalau misalnya dilihat di belakang ini ada yang patch, ada yang bucket hat, ada semuanya segala macam gitu. Kita penasaran sebenarnya gimana sih proses penciptaan sebuah produk gitu, atau penentuan sebuah tema untuk satu season itu, proses kreatifnya seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Jadi pertama-tama tim Artine itu akan memilih tema apa, maksudnya budaya apa atau filosofi apa yang kita mau angkat. Nah dari situ kita akan mulai meresearch filosofinya apa sih yang bisa dikorelasikan dengan era sekarang ini. Kan banyak nih anak-anak milenial ya. Jadi kita juga meresearch bagaimana ini tuh bisa diterima juga oleh mereka. Gitu. Nah dari situ baru kita memvisualkan menjadi produk-produk yang sekarang kita lihat ini. Yang sudah bisa kita nikmati dan kita pakai ini tentu saja. Jadi bisa disimpulkan proses kreatifnya itu berawal dari riset, lalu adaptasi, terus visual akhirnya. Wah, oke sekali. Kalau gitu dari season 3 ini sendiri nih, kenapa memilih tema tetarian untuk diangkat menjadi patternnya? Mengapa tidak? Mengapa tidak? Benar sekali. Nah, karena menurut saya tetarian itu punya banyak sekali makna dan tentunya filosofi, dan yang tadi juga disebutkan bahwa ini tuh bisa kita belajar dari tarian itu bisa mengubah karakter yang tadi dibilang. Nah, kenapa enggak gitu loh? Karena dengan seni tari tradisional itu kan juga merupakan ekspresi jiwa kita. Iya, benar sekali. Merupakan bukan hanya olah tubuh saja tarian itu, tapi di situ banyak nilai-nilai makna yang bisa kita angkat, yang bisa nantinya dikenal juga oleh banyak orang dan dicintai juga oleh orang-orang pemakainya gitu. Jadi artinya kain ini pattern-patternnya sangat filosofis gitu, penuh dengan makna. Jadi kalau misalnya kalian pakai baju dari Artine Kain, itu nggak hanya sekedar memakai, tapi kalian juga bisa menjadi representasi dari pattern yang ada di dalamnya, bukan begitu? Betul sekali. Wah, hebat sekali. Leres. Terus nih, harapan untuk rilis yang season terbaru ini apa tuh kalau boleh tahu? Yang pastinya berharap bahwa kawan Artine bisa menerima untuk season 3 kali ini, baik dari segi produk dan dari segi maknanya, sehingga nanti tari-tarian, peninggalan budaya ataupun filosofi ataupun apapun yang kita punya ini semakin bisa kita lestarikan dan kita semakin bisa memahami apa sih keagungan di dalamnya, apa sih nilai-nilai di dalamnya, dan akan jadi semakin banyak penggemar seni di Indonesia. Jadi core-nya itu adalah melestarikan budaya, melestarikan budaya leres. Terus juga bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau tadi kita sudah berbincang mengenai di balik layar dari Artine Kain ini, mungkin kita akan berbincang yang lebih dalam, tapi jangan takut. Ini jangan takut kalau kita ngomong lebih dalam, tidak serius banget gitu. Ini bukan ujian skripsi ya gitu. Jadi kita akan mungkin supaya mengetahui gitu sedikit banyak tentang tetarian dari teman kita Mbak Kinanti Sekar. Halo Mbak Kinanti Sekar. Halo. Sehat-sehat saja kan Mbak? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Jadi, sehat ya di masa-masa harus sehat di masa kayak gini, harus sehat dan bahagia. Harus sehat dan bahagia dan fashionable tentunya. Itu harus sekali. Nah, gini Mbak Sekar ini kan sudah terkenal sebagai pelaku seni, khususnya seni tari gitu ya di Jogja dan Indonesia ini. Boleh diceritain nggak sih sejarah? Waduh, sejarah. Bukan perang dunia, jangan sedih gitu. Mungkin
cerita awal gimana sih bisa nyemplung ke dunia seni ini gitu. Oke, karena ternyata melewati tari itu atau memilih tari menjadikan saya lebih percaya diri. Itu yang paling utama. Karena memang kedua orang tua saya kebetulan juga seniman, tapi mereka tidak mengarahkan saya, malah saya yang memilih. Kok saya kepengen menari ya, dan dulu basic saya awalnya balet. Oh balet, oh justru western dulu ya? Balet, iya, malah bukan yang tradisi gitu. Tapi terus setelah saya memilih sekolah menengah kejuruan dan itu adalah tari, setelah itu saya lebih menggelutinya di situ. Jadi nari, abis itu kuliahnya juga di tari. Akhirnya setelah saya lulus, saya fokus ke tari juga, saya mengajar juga di situ, dan saya juga menciptakan karya. Dan sampai saat ini juga saya masih terus menari. Wow, keren banget. Konsistensi yang perlu kita contoh ya. Dari kecil hingga besar ini. Keren sekali loh Mbak Sekar gitu. Mungkin dalam kelihatan kan dalam setiap gerakannya luwes gitu. Mungkin kalau Mbak Sekar kayaknya gerak-gerak terus nih ya. Nah, gerak-gerak terus sehat gitu, kelihatan sehat banget. Terus nih Mbak Sekar, kita kan Artini season ketiga ini kan berhubungan dengan tetarian. Mungkin kita bisa diceritain sedikit gitu, mungkin secuil apa sih sebenarnya makna dari tari-tari yang dipakai di pattern ini gitu. Saya tertarik sekali apa yang saya gunakan nih, pattern apa yang itu? Golek mena saya ya? pakai golek mena ya. Golek mena sendiri itu kan cerita golek mena yang dia banyak beberapa bentuk gerakannya itu laki-laki gitu ya, gagah gitu. Ada gerakan yang di sini saya melihat aduh ini kemana-mana ya kayaknya. Nggak enak ya kalau pakai ini. Harus ke bawah gini. Karena saya seneng banget gitu. Kalau saya sudah mengenakan baju dari Artini Kain, saya melihat tarian ini, jadi saya pengen menceritakan ke orang-orang gitu loh Mas. Ya kan? Jadi maknanya kayak, apa maksudnya, gitu. Ini tarian yang mungkin pemaknaannya cukup satu tarian yang mereka paham juga nggak apa-apa gitu ya. Kayak sekarang aku lagi pakai baju golek mena. Tarian ini juga diciptakannya sudah lama, tapi sekarang dikembangkan lagi dan ada mode baru di baju yang di sini biar bisa dibawa kemana-mana diceritakan. Itu kan menarik sekali. Beberapa juga di sini bedoyo, lalu di sini serimpi sendiri. Jadi baju yang dikenalkan juga bisa disampaikan juga ke mereka. Oh, seperti itu. Jadi tidak hanya mengenakan baju, dikreasikan lagi gitu di baju gitu kan. Dikreasikan kayak lagi. sama halnya sebuah tarian kreasi dari Jogja gitu. Saya menciptakan tari kreasi pun juga sama. Basicnya akarnya dari tradisi. Lalu terus dikreasikan lagi. Begitupun juga baju. Ada basic tradisi Jawa klasik yang dikembangkan, dikreasikan melalui model baju. Dan ini Artini Kain sudah membuat. Ini saya kayak semacam nitip pesan juga gitu loh. Apa tuh pesannya boleh kita dengar nih? Boleh banget, jadi makanya kalau sudah menggunakan ada sedikit catatan karya bajunya. Jadi mereka juga akan membaca, mereka akan tahu. Nah itu pesan besar menurut saya jadi ya. Pesan besar bener ya. Jadi meneruskan budaya gitu. Dengan cara mode. Mengingatkan juga kan karena kita pakai untuk sehari-hari gitu. Jadi bisa orang-orang tuh lebih wow gitu. Pakai baju apa nih? Baju apa nih? Ini baju tari tradisi Jawa loh. Itu kan salah satu mungkin misi besar gitu. Nanti yang Ji bilang pengen baju Bali gitu mungkin ada tarian Bali itu juga sama. Misi besar juga untuk bisa memperkenalkan tari-tarian Nusantara, tidak hanya Jogja. Seperti itu. Terus kalau misalnya kita menyangkut berbicara tentang tetarian nih Mbak, kan tadi sudah disinggung mengenai tari kreasi gitu. Apakah mungkin sih Mbak kita misalnya menciptakan karya gitu dari sebuah revitalisasi. Misalnya kita kan ini kan mengangkat tema tari gitu. Tarian Indonesia gitu. Apakah bisa sih Mbak kita sebenarnya menciptakan kreasi baru dari sebuah karya itu gitu? Kalau di dalam sebuah karya pertunjukan kami boleh ya Mas ya untuk terinspirasi dari apa gitu. Sama halnya kayak satu tari tradisi Jawa itu kan ada yang dia pacak-pacak gulu kepalanya. Oh, yang kepalanya goyang-goyang. Ada yang lagi make upan. Itu kan sebenarnya makna bentuk gerak. Dan itu nanti sama halnya kalau kita pengen mengkreasikan orang dandan tuh seperti apa sih gitu. Kalau di tradisi Oh tuh, lebih mencontohkan aja bisa kelihatan kalau penari. Jadi mengembangkan dari akar tradisi ke dalam kreasi, tidak meninggalkan akarnya, yaitu dari bentuk kecil tangan, dari kostumnya juga, entah jariknya nih sama, tapi motif jariknya kan kita kreasikan jadi lebih bling-bling semua kayak gitu. Jadi tidak meninggalkan akar budayanya. Oke, jadi jangan takut berkarya. Ya, yes, boleh. Yang jangan kita takut bisa berkarya. mempertanggungjawabkannya. Oke, Mbak.
Berkaitan dengan itu nih Mbak Sekar, kita kan sudah di era globalisasi ya. Menurut Mbak Sekar gimana sih minat publik sekarang gitu terhadap tradisi-tradisi yang sudah kita punya dari terdahulu gitu, dan mungkin setelah itu bisa disambungkan gitu dengan tips-tips yang Mbak Sekar. Gimana sih caranya kita menjaga budaya-budaya kita agar tetap eksis sampai besok-besok? Kita nggak mungkin bisa menghentikan zaman modern gitu ya Mas, karena Benar, setuju. semakin kesini semuanya bisa instan. Nari instan belajar dari YouTube, karena kan kayak gitu. Iya. Tapi setidaknya untuk mereka tahu pemahaman tentang tari, pemahaman tentang apapun itu, mereka mengemas demikian rupa yang asik. Mungkin mereka punya TikTok atau mereka suka lagi pakai baju batik gitu kan. Yaudah yuk kita kreasikan baju batik, terus kita nari di TikTok. Tapi juga sama, harus ingat bagaimana sih cara menggunakan baju batik, kain batik yang benar. Kalau mereka mau mengkreasikan nggak apa-apa, boleh, tapi setidaknya tahu dasarnya dulu. Oke, Itu yang penting. jadi tahu pakemnya dulu. Tahu pakannya dulu, mereka mau mengeksplor atau mengkreasikan apapun nggak apa-apa. Karena itu setiap orang juga berhak untuk berkarya, tapi setidaknya dia tahu dasarnya seperti apa, biar dia juga benar. Jadi dia nggak akan kemana-mana, terus dia nggak bisa mempertanggungjawabkan kenapa kamu buat gini. Ya apa, aku suka aja. Ya nggak apa-apa, boleh kamu suka, tapi kamu tahu nggak tradisi atau akarnya. Jadi sama-sama imbang lah. benar, jadi pengetahuan dapat, Ya. bentuk baru juga dapat, Ya, seperti itu. benar. Tepuk tangan lagi dong semuanya teman-teman. Ini teman-teman di sini sepi banget nih, ada apa ya gitu. Menjaga ketenangan. Iya, menjaga ketenangan. Padahal kita nggak berujian loh, santai gitu, jangan sedih, jangan tegang. Oke, nah tadi kalau misalnya sudah berbicara mengenai sebuah kreasi dari budaya gitu ya Mbak Sekar, menurut Mbak Sekar gimana sih tentang fenomena ini? Kan juga kita sekarang banyak mengetahui fenomena bahwa baru tren nih anak-anak muda pakai kain kemana-mana gitu, nggak cuma kondangan tapi buat nongkrong gitu. Apa sih tanggapan dari Mbak Sekar sendiri selaku pegiat seni? Gitu? Ya boleh, boleh sekali mereka mengkreasikan apapun itu. Yang saya bilang tadi, balik lagi ke belakang. Yang penting tahu dasarnya. Benar. Kalaupun mereka memang belum tahu, ya kita yang di sekitarnya itu yang memberitahu, tapi dengan cara yang baik. Oh iya, harus. Iya, ya. harus dengan cara yang baik. Mungkin kalaupun enggak, kita tetap gemes nih pengen ngasih tahu. Nah, karena sekarang ada media sosial, terus kita mencoba untuk membagikan ilmunya. Nah, di sanggar kami pun juga seperti itu. Kami punya kayak program yang Oh, sanggarnya di mana coba? Bisa di diceritain sanggar ke teman-teman sanggar mungkin. boleh yang main mau belajar. ya, boleh main-main. Boleh main-main. Sanggar kami ada di Kelas Pagi Yogyakarta. Kami jadi satu, itu di Jalan Brigjen Katamso. Letaknya strategi sekali, jadi Indomaret belakangnya udah persis itu. Oh, di Yogyakarta Iya, ya. di Di garis Yogyakarta bawahnya di Selatan. Yogyakarta, Iya, teman-teman. Yogyakarta ya teman-teman ya. Nanti kalau nyari gitu itu di Yogyakarta. Jadi di situ pun juga kami mengemas budaya untuk kekinian gitu. Jadi nggak yang bagaimana sih sanggulan yang nggak ribet. Ternyata sanggulan tuh nggak perlu yang sasak-sasak, cuma tinggal rambut sendiri dikeluarin. Nah, begitupun kayak misi-misi yang sama dengan Artine kain gitu. Mereka punya misi dengan baju untuk dipasarkan, untuk orang jalan tuh ngelihat sudah tertarik, lucu sih, ini apa? Pasti kan kayak Iya, gitu. benar-benar. Nah, begitupun sanggar itu juga sama, punya misi kecil yang orang itu bisa belajar dengan senang dan bahagia dan riang gitu lah. Jadi nggak susah-susah belajar nari itu. Oh, seperti itu. Jadi yang penting tahu pakemnya, terus ingin berkreasi monggo silahkan kayak gitu. Wah, sesi yang sangat asik sekali tadi bersama Ibu Erly dan juga Mbak Sekar dari hari ini. Terus pastikan teman-teman di rumah udah pada penasaran sebenarnya produknya lengkapnya kayak gimana sih? Karena kan mereka baru lihat yang kita kenakan nih bertiga gitu. Jangan sedih, jangan bimbang, jangan gundah. Karena dari tim Artine Kain sudah membuat sebuah pagelaran virtual fashion show untuk launching yang akan kita tayangkan berikut ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nonton sambil makan popcorn boleh, diambil dulu makanannya. Persiapkan dulu batinnya, persiapkan dompetnya. Kalau misalnya mau belanja langsung oke, bisa besok ya. Gitu. Jadi langsung aja kita saksikan dari virtual fashion show season 3 Tetarian.
Yes, itu dia tadi persembahan dari Virtual Fashion Show Artine Kain season ketiga. Tetarian, tepuk tangannya boleh teman-teman di rumah dan yang di sini. Sekali lagi, sebuah karya yang sangat elok dan apik ya, gitu. Nah, setelah tadi kita melihat Virtual Fashion Show-nya dan teman-teman sudah tahu, oh produknya ini aja nih yang bisa aku pakai dan bisa aku beli, gitu. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ada di rumah, baik dari Zoom maupun dari live IG. Sudah ada satu yang masuk, itu dari teman kita bernama Azhar dengan akunnya VXNZR. Mungkin kalau dibaca gitu. Gitu. Emang konsepnya Sandi Morse. Praja Muda Karana gitu. Iya, benar Pramuka. Ini mungkin pertanyaan yang cocok untuk Mbak Sekar ya gitu. Pertanyaannya karena berbau-bau nyentil-nyentil ke seni gitu. Gimana nih Mbak, kita harus memandang perubahan tari tradisional ke kontemporer yang konon katanya menjaga budaya biar gak punah. Gimana coba? Saya sedikit agak menyerap dulu nih pertanyaan. Oke, boleh diserap dulu. Gimana kita harus memandang perubahan tari tradisional ke kontemporer yang konon katanya menjaga budaya agar tidak punah. Kalau saya sendiri gitu ya sebagai seorang koreografer dan penari, mungkin masing-masing koreografer dan penari kan berbeda. Tapi kalau saya menyikapinya adalah membuat sanggar itu adalah salah satu cara kita menjaga tradisi, itu yang pertama. Lalu juga kalau kami bilang karya kita yang berbasic tradisi itu kita akan mengkreasikan, itu kan juga ada unsur-unsur tradisi yang terus kita kembangkan atau kita jaga tradisinya agar mereka nantinya saat mereka tahu oh tari kreasi itu berbasic tradisi. Jadi tidak melepas dari situ. Kalau kontemporer yang basicnya itu lebih kepada bukan ketubuhan tradisi, nah itu mungkin kita tidak menjaga tradisi itu tadi. Jadi dengan cara itu tadi tidak merubah, tapi kita malah mewadahi ruang-ruang seperti sanggar, seperti karya mode baju. Nah itu kan ruang-ruang kontemporer yang bisa kekinian sekali memperkenalkan budaya dan tetap mengikat itu gitu loh. Jadi tidak lepas dari segi kontemporer yang orang nggak akan tahu lagi tradisi seperti apa. Kita kemas demikian rupa dengan pertunjukan dan karya. Oh, jadi tetap stick sama karya aslinya, Iya. cuman ini adalah sebuah bentuk baru di media baru gitu ya. Benar. Oke, gitu tuh teman-teman. Jadi tanggapan dari sebuah kreasi, kalau bisa dibilang ya, kreasi dari. Jadi nggak lepas dari akarnya, tetap Oke, memperlihatkan tetap ada kreasi. akarnya Iya. gitu. Jadi tidak kita cabut, tapi Iya. kita pupuk, kita rawat. Iya, berkembang dia. Berkembang. Oke, kita masih menunggu satu pertanyaan lagi. Buat teman-teman yang ada di Zoom atau ada di live IG mungkin boleh silakan ya untuk bertanya, bisa bertanya ke Ibu Erly atau ke Mbak Sekar atau ke saya juga boleh. Boleh. Boleh banget, pertanyaan apa boleh, bertanya boleh gitu. Kalau misalnya ngobrol-ngobrol nih mungkin kita sambil nunggu pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin Boleh nggak nanya ke Mbak Sekar? Oh, boleh banget. Boleh banget, saya kasih kesempatan. Langsung gitu. Kesempatan langka banget. Oh iya. Mm-mm. Boleh. Ini selama ini bawain tarian, ada nggak tarian-tarian favorit? Itu yang pertama saya sukain adalah malah tradisi Jawa, klasik, keraton. Klasik. Iya. Kenapa? Karena apa tuh? Itu dia. Saya waktu menarikan tari tradisi Jawa atau tari putri pada waktu itu golek ayun-ayun kalau nggak salah, saya waktu itu lupa. Kayak saya semacam putri keraton, terus saya bisa lebih kalem membawakannya. Jadi semacam menari itu juga bisa membentuk karakter kita gitu. banget. Kita pakai jare, tiba-tiba kan nggak mungkin kita lari cepat Iya. gitu. Ya bisa seperti itu, tapi secara nggak langsung apa yang kita kenakan itu juga berefek pada karakter kita. Membentuk Itu membentuk gitu ya, karakter membentuk kita, iya karakter. benar. Itu tarian klasik Jawa itu yang saya sukai. Pastinya kesenian itu membentuk karakter kita Iya. juga ya. Selain Belajar indah seni, juga iya. membentuk karakter. Nah, itu adalah fungsi dari seni gitu ya, Belajar Mbak seni Sekar ya. budaya. Oke, mungkin Mbak apa sih yang dialami selama ini obstacle-nya gitu atau yang menghalangi kalau ada masa-masa, pasti kan ada masa kayak ya mun capek deh kayaknya mau cabut nari aja deh gitu atau Masa jenuh oh gitu, tidak masa ini adalah jenuh ya. passionku gitu. Iya pernah kayak gitu ya waktu pandemi, tapi sekarang udahlah gelap, kita harus tetap kuat menghadapi semuanya. Pernah kita kayak ngerasa capek untuk menari gitu, apalagi saya juga gitu, tapi ternyata kerja kolaborasi ini yang menurut saya jadi semakin enak gitu. Oh, oke. Kita ketemu sama siapa, terus kita membuat karya bersama, jadi itu tidak akan bosan untuk ada di passion kita, tapi kita bisa mengembangkan apa yang ada di passion kita. Jadi nari nggak hanya nari, tapi nari bisa kolaborasi dengan
Artine kain. Nah, kayak gitu benar kan, salah satunya sekali. dia. Setuju Ini banget. secara nggak langsung deh kayaknya. Tapi itu salah satu, boleh banget iya loh. salah satu Artine kain membuat karya tari dan fashion itu juga menarik sekali untuk dikolaborasikan. Mungkin bisa ditunggu kolaborasinya Artine Kain X Mbak Iya. Kinanti Sekar ya. Oke. Boleh banget, nanti aku Iya. tunggu langsung. Oh siap. Iya, saya siap. Siap banget. Nah, sepertinya tadi kayaknya ada yang masuk lagi pertanyaan dari live Instagram. Oh BTW kalau live di Instagram itu teman-teman yang mengikuti kita sebut dengan kawan Artine. Heeh. Hai kawan Artine. Iya, jadi kita gitu semua ya. di sini juga kawan Artine. Jadi ada satu lagi masuk pertanyaan dari akun Yulia Sari. Kapan rilis Artine dan kapan bisa kapan rilis Artine dan bisa didapatkan di mana aja? Mungkin ini berarti bisa dijawab oleh Ibu Erli Faniwati. Oke, terima kasih buat Yulia Sari. Jadi rilis Artine untuk yang season 3 itu dimulai hari ini. Gitu. Terus bisa didapat di mana aja? Yang pasti di webnya Artine. Terus kemudian bisa langsung Webnya mungkin adalah alamat artine.id. artine.id. Yes. Terus bisa juga di DM langsung di IG-nya Artine Kain dan bisa didapatkan secara offline tentunya di Yogyakarta. Tepatnya di sini, Di di mana alamatnya? Di Jalan Sareh nomor 5 di Marelika Store. Yes, jadi buat kamu yang, aduh aku mager banget nih, aku males ke offline store, bisa DM, jangan sedih. langsung. Website ada, Online, jangan iya. sedih. Kalau aku orangnya adventure banget, aku ingin jalan-jalan, Iya. monggo langsung ke sini Ya. gitu. Jalan Sareh nomor 5 Yogyakarta, Marelika Store. Oke, untuk teman-teman di Zoom mungkin yang ingin bertanya bisa pencet fitur raise hand untuk kita nanti bacakan pertanyaannya. Kita masih menunggu untuk teman-teman yang mau bertanya gitu, jadi mungkin kita bisa berbincang-bincang sebentar lagi gitu. Untuk Mbak Sekar nih, mungkin Mbak di masa pandemi kayak gini, gimana sih Mbak caranya pekerja seni gitu atau seniman tetap menghidupi budaya itu sendiri di masa pandemi ini? Karena kan kita tahu kegiatan fisik gitu kan, kegiatan yang tatap muka konvensional gitu kan sangat dibatasi. Bagaimana tuh caranya? Kami sempat memang off, tapi Berapa memang lama Mbak kira-kira? off itu kami pernah dari bulan Maret, April, Mei, Juni. Oh lumayan lama Juni ya. 4 bulan waktu itu kami benar-benar off. Cuma off itu kita nggak terus berhenti aja, tapi kita mencoba untuk menyusun apa sih yang akan kita lakukan nanti di setelah selesai atau kita bisa mulai beraktivitas lagi. Ya kami menyimpan beberapa karya-karya kita gitu, yang nanti bisa kita kolaborasikan atau bisa kita pentaskan lagi. Jadi menurut saya kemarin di masa pandemi itu waktunya saya untuk istirahat dan melihat ke depan apa yang pengen saya lakukan nantinya. Jadi untuk refleksi dan malah menciptakan karya Iya, baru benar sekali. gitu. Oh jadi Berarti ada hikmahnya. Udah ada tarian karya. Yang akan datang gitu ya. Ada Mbak. Oh kita tunggu Yes, ya Mbak kita Sekar ya. tunggu. Siap. Ex Artine Kain jangan lupa. Oh iya, saya nanti nunggu Kolaborasi. dipanggil. Oh, saya nunggu dipanggil. Nunggu dipanggil. Oke. Siap langsung. memanggil saya. Siap langsung gitu. Siap memanggil dan kita juga siap belajar sama Mbak Kinanti Iya, kita Sekar. belajar bersama itu. Oke, enak ini sekali. sepertinya sudah ada yang masuk. Kita sedang menunggu ada penanya dari Zoom. Oke. Bisa kita tunggu dulu teman-teman. Mungkin memang lagi ngetik atau koneksi. Oh iya, Koneksi. masih loading. Koneksi. Halo, penanya kawan Artine. Sepertinya malu-malu. Malu-malu kucing. Oh jatuh. Oh, enggak. Oh, jatuh. Oh, gimana nih fokus kamera? Kita tunggu dulu. Halo. Dengan siapa di mana? Mungkin boleh berkenalan dulu sebelum bertanya. Halo, penanya kawan Artine. Sepertinya koneksinya jadi kita harap menunggu sebentar, teman-teman di rumah harap sabar karena memang di masa seperti ini. Kita tunggu dulu. Udah nge-lag ya. Iya, halo. Mungkin bisa dikecilkan sedikit volumenya supaya tidak mengganggu suara, supaya tidak feedback gitu. Tetap tenang. Jangan gundah, jangan panik. Tetap tenang. Bisa. Iya, halo. Dengan siapa di mana? Udah kayak kuis ya nih.
Dayu di mana kalau boleh tahu Anda? Dah. Di Condong Catur. Oh, udah dengar di Condong Catur kok. Oke, langsung boleh mungkin mau tanya apa dan ke siapa? Kenapa aku mau nanya, Jong? Ya. Aku mau nanya, Jong, apakah proyek Artine ini selalu mengangkat tentang budaya ya dari awal? Alasannya apa ya, Mas? Oh, berarti itu pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Elifaniwati. Kenapa sih dari awal kok mengangkat budaya gitu? Karena pertama kalau tadi dibilang Artine selalu mengangkat budaya, yes, pasti akan mengangkat budaya. Kedepannya pun pasti akan mengangkat budaya, entah itu budaya dari daerah mana, tapi pasti budaya Indonesia sendiri. Ya. Terus kenapa mengangkat budaya tadi pertanyaannya? Iya, pertanyaannya alasannya kenapa? Sekali lagi kenapa tidak? Kita orang Indonesia yang pastinya siapa sih yang nggak mencintai budaya kita sendiri kalau bukan kita. Jadi lewat Artine kain ini kita berusaha untuk mengenalkan budaya Indonesia lebih lagi kepada kawan-kawan Artine, sehingga kawan-kawan Artine paling enggak tuh lebih notice, lebih aware mengenal, gitu ya. yes, lebih aware. Oh, ini ternyata ada ini toh gitu. Dari riset ini sendiri, penari ini sendiri saya jadi ngerti, oh ternyata ada ini toh, penarinya ini toh, gini toh, pakemnya ini toh. Gitu. Oh, jadi yang belajar bukan hanya kita, tapi juga teman-teman si pemakai Artine ini. Ya, kan jadi pengen tahu kan. Bener. Ini apa sih ceritanya? Itu Saudari Dayu, mungkin ada yang ingin tanyakan lagi. Ya. Iya, semoga menjawab ya, gitu. Dan semoga hari-harimu menyenangkan. Ya, makasih. Iya, sama-sama. Jangan lupa pakai Artine kain. Iya. Nah, setelah tadi kita semua slot pertanyaan sudah terisi, waktunya kita sekarang berfoto. Jadi jangan sedih walaupun kita tidak bersama-sama di sini. Cuma kita bisa foto secara virtual. Jadi aku bisa mohon teman-teman yang ada di Zoom dinyalain dulu kameranya. Setelah menyala semua nanti kita akan mulai berfoto bersama. Jadi aku menunggu aba-aba dulu nih dari tim di sini. Nanti kan kita capture gitu ya kasarannya. Oke, boleh dinyalain dulu semuanya teman-teman. Yang mau touch up dikit boleh, tapi jangan lama-lama gitu. Nggak usah booking MUA dulu. Iya, dia pasang bulu mata dulu, catokan gitu kan nanti Lebaran sudah dekat. Gitu. Gitu, oke. Itu sepertinya satu-satu sudah terbuka, bisa dilihat kecil-kecil di layar itu. Kebetulan saya minus jadi masih bisa terlihat. Masih bisa terlihat. Sebentar. Oke teman-teman, bisa dinyalakan kameranya dulu sebentar. Itu ada yang terlihat sedang sisiran. Benar, dugaan saya benar. Benar ya, berarti ada yang dugaan saya benar. Penampilan yang utama gitu pasti. Oke, menunggu dulu, kita mungkin sampai agak terbuka semuanya dulu gitu ya. Jadi biar tidak ada yang aduh kok aku nggak ada sih di situ gitu. Biar kan kelihatan aku hadir. wajahnya ya. Kelihatan wajahnya. Telah menjadi bagian dari launching Artine ini gitu. Oke. Sedikit lagi masih aku tunggu teman-teman, cuman jangan lama-lama. Sedikit lagi, halo. Iya, hai gitu. Dada-dada gitu. Iya, tuh ada yang dada-dada tuh kan. Ini merindu banget ya Uci, kayak kita ngelihat dulu biasanya kita bisa ketemu, saling sapa, Dempet-dempetan, tapi ternyata foto-foto ada sesuatu gitu. hal ini kebudayaan baru kan, harus salaman jadi harus baru. gimana ya, segan ya. Jadi aduh gimana nih. Tapi nggak apa-apa, kita menerima. Benar, demi kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama, ya benar. Tetap harus semangat ya. Iya. Tetap harus semangat dan berkarya tentunya. Oke. Mungkin bisa kita mulai sekarang atau kita akan menunggu sebentar lagi. Akan kita mulai sekarang. Oke, jadi bisa pose dulu teman-teman, pose dulu. Pose dulu, cari cahaya yang oke, lightingnya. Cari angle yang baik. Angle yang oke, lightingnya. Ring light, jangan lupa ring light. Bukan cuma mau review tapi mau foto juga. Oke, nah siap, aku hitung mundur 1, 2, 3, nanti kita semuanya pose. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dalam launching Artine Season 3 Tetarian. Tepuk tangan dulu dong buat kita.
Terima kasih juga buat Ibu Erli Faniwati selaku Terima kasih founder banget, dan juga kawan ya. Artine Terima Mbak kasih Kinanti sekali. Sekar Terima selaku kasih banyak. pegiat seni di Saya Yogyakarta. juga mengucapkan terima kasih buat Mbak Sekar. Saya juga terima sudah kasih mau untuk hadir. Artini bisa memberikan ruang buat saya bercerita di Iya sini. benar, semoga kita besok ke depannya bisa saling berkolaborasi. Amin. Amin. Ya, Amin. betul. Amin. Semoga juga teman-teman semua yang di rumah sehat. Terima kasih juga buat teman-teman media, influencer dan juga kawan Artine yang sudah berpartisipasi di live IG kita. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau dapat brand Artine Kain atau mengenakan produk dari Artine Kain, langsung aja yang suka belanja offline langsung datang ke Jalan Sareh nomor 5 Yogyakarta, tepatnya di Marelika Store. Untuk online-nya ada di Instagram, DM bisa langsung artine.kain, website www.artine.id dan juga Shopee Artine Indonesia. Akhir kata, mari bersama-sama mencipta karsa, merangkai makna bersama memaknai rasa. Saya Gung Nino undur diri.